Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kastomi dengan NIM 361921302004 dari kelas TMK 3A. Di sini saya akan membuat video interaktif untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Sistem Kontrol Adaptif. Baik, untuk nomor 1, jelaskan tentang microcontroller Arduino yang Anda ketahui. Arduino merupakan pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari Wiring Platform, dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Saat ini Arduino sangat populer di seluruh dunia. Banyak pemula yang belajar mengenal robotika dan elektronika lewat Arduino karena mudah dipelajari. Tetapi tidak hanya pemula, para hobi atau profesional pun ikut senang mengembangkan aplikasi elektronik menggunakan Arduino. Bahasa yang dipakai dalam Arduino bukan assembler yang relatif sulit, tetapi bahasa C yang disederhanakan dengan bantuan pustaka-pustaka Arduino. Untuk soal nomor 2, yaitu sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan Arduino yang pertama yaitu murah. Arduino biasa dijual relatif murah, antara 125.000 hingga 400.000-an rupiah saja, dibandingkan dengan platform microcontroller pada Pro lainnya. Yang kedua, sederhana dan mudah pemrogramannya. Perlu diketahui bahwa lingkungan pemrograman di Arduino mudah digunakan untuk pemula dan cukup fleksibel bagi mereka yang sudah tingkat lanjut. Yang ketiga, perangkat lunaknya open source. Perangkat lunak Arduino IDE dipublikasikan sebagai open source, tersedia bagi para pemrograman berpengalaman untuk pengembangan lebih lanjut. Yang keempat, perangkat kerasnya open source. Perangkat keras Arduino berbasis microcontroller Atmega 8, Atmega 168, Atmega 328, dan Atmega 1280. Yang terbaru Atmega 2560. Untuk kekurangan Arduino yaitu yang pertama, kode HEX terbilang besar bila Anda membandingkan dengan microcontroller Pro. Yang kedua, kesalahan fuse bit sering terjadi sewaktu memproses bootloader. Yang ketiga, program lama harus Anda modifikasi bila ingin mengubah atau menambahkan instruksi. Yang keempat, ruang penyimpanan flash berkurang dipakai oleh bootloader. Untuk soal yang ketiga, yaitu dari gambar di samping, sebutkan bagian-bagian dari board Arduino beserta fungsi-fungsinya. Untuk yang nomor 1 yaitu USB socket atau power USB. Ini biasa digunakan untuk memberikan satu daya ke papan Arduino menggunakan kabel USB dari komputer. Itu yang nomor 2, power atau barrel jack. Papan Arduino dapat juga diberikan colokan satu daya secara langsung dari sumber daya AC dengan menghubungkannya ke barrel jack yang tersedia. Yang nomor 3 yaitu voltage regulator. Fungsi dari voltage regulator adalah untuk mengendalikan atau menurunkan tegangan yang diberikan ke papan Arduino dan menstabilkan tegangan DC yang digunakan oleh prosesor dan elemen-elemen lain. Yang keempat yaitu kristal osilator, merupakan Arduino dalam hal yang berhubungan dengan waktu. Untuk yang nomor 5 yaitu Arduino reset. Kita dapat mereset papan Arduino misalnya melalui program dari awal. Untuk yang nomor 6 yaitu supply 3.3 output volt. Nomor 7, supply 5 output volt. Sebagian besar komponen yang digunakan papan Arduino bekerja dengan baik pada tegangan 3.3 volt dan 5 volt. Untuk yang nomor 8 yaitu GND atau ground. Salah satunya dapat digunakan untuk menghubungkan ground rangkaian. Untuk yang nomor 9, pin. Pin ini juga dapat digunakan untuk memberikan daya ke papan Arduino dari sumber daya eksternal seperti sumber daya AC. Untuk yang nomor 10 yaitu analog pins. Papan Arduino memiliki 6 pin input analog A0 sampai A5. Pin-pin ini dapat membaca tegangan dan sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog seperti sensor kelembapan atau temperatur dan mengubahnya menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh mikroprosesor.
Untuk yang 11 yaitu main microcontroller. Setiap papan Arduino memiliki microcontroller IC integrated circuit. Utama pada Arduino sedikit berbeda antara papan Arduino yang satu dengan yang lainnya. Yang nomor 12 yaitu ICSP pin. Kebanyakan ICSP adalah AVR, suatu pemrograman header kecil untuk Arduino yang berisi MOSI, MISO, SCK, reset, VCC, dan GND. Untuk yang 13 yaitu jack power LED indikator. LED ini harus menyala jika menghubungkan Arduino ke sumber daya. Jika LED tidak menyala, maka terdapat sesuatu yang salah dengan sambungannya. Untuk yang nomor 14 yaitu TX dan RX LED. Papan Arduino kita dapat menemukan label TX atau transmit dan RX receive. Untuk yang 15 yaitu digital I/O. Papan Arduino memiliki 14 pin I/O digital 15. 6 poin output menyediakan PMW fuse width modulation. Untuk yang 16 yaitu RF. RF merupakan singkatan dari analog reference. RF kadang-kadang digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal antara 0 dan 5 volts sebagai batas atas untuk pin input analog input. Untuk soal nomor 4 yaitu jelaskan rancangan sistem kontrol otomatis pada kapal laut. Rancangan sistem kontrol otomatis pada kapal laut sistem fleksibel ATS atau automatic transfer switch. Pada instalasi listrik kapal berbasis microcontroller, tidak dipungkiri bahwasanya kebutuhan listrik merupakan aspek penting tidak terkecuali di dalam kapal. Tentu biasanya sumber listrik kapal bersumber pada generator. Umumnya untuk mengatur sistem kelistrikan pada bagian transfer switch biasanya dilakukan secara manual, namun kali ini dengan menggunakan Arduino IDE dapat digunakan sebagai pengontrol otomatis sistem kelistrikan kapal. Yang kedua yaitu sistem palka. Pada sistem ini setiap seksi tutup palka dihubungkan satu sama lain dengan engsel, serta seksi tutup palka yang tepi dihubungkan dengan ambang palka atau geladak dengan engsel. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.